Yang mau sembuh banyak, tapi yang berusaha itu cuma sedikit. Gini maksudnya, orang kalau punya masalah, entah itu mental, entah itu apa ya, mereka selalu ngomong, aku capek pak, aku nggak bisa kayak gini terus, aku ingin sembuh, aku ingin begini. Tapi dikasih saran, mereka itu banyak yang tidak melakukannya. Apa? Ya karena susah. Kita juga tahu semua susah. Tapi kalau kamu ingin berubah, kamu harus memilih rasa sakit yang harus kamu jalani. Untuk berubah itu susah nggak? Susah. Sakit nggak? Sakit. Tapi lebih sakit mana? Kamu tetap seperti ini atau kamu mengusahakan perubahan? But choose your own pain. Pilihlah rasa sakitmu sendiri. Pilihlah jalan yang memang kamu pengen lalui. Kalau kamu memang pengennya begini-begini saja, ya sudah, silahkan. Saya tidak akan memaksa untuk ada perubahan gitu. Kalau kamu ingin berubah, misalnya, aku pengen sembuh dari kecemasan, aku ingin lepas dari depresi, aku ingin lepas dari lingkungan atau lingkaran toksik, ya kamu harus lakukan sesuatu. Sakit nggak kalau kamu tetap tetap membiarkan adanya depresi, adanya kecemasan, adanya lingkungan toksik? Sakit. Tapi untuk lepas dari situ, sakit juga nggak? Sakit dan susah gitu loh. Sama-sama susah, tapi kalau kamu melihatnya di sekarang ini, hanya susahnya saja, ya kamu nggak akan action gitu. Karena targetnya adalah nantinya kamu akan menjadi orang yang lebih baik daripada yang sekarang, kan begitu. Tapi, orang itu seringkali menghindari rasa sakit itu, sehingga dia mengharapkan hasil yang berbeda, tapi dia ngelakuin hal yang sama terus. Akhirnya apa? Frustrasi. Frustrasi akhirnya semakin nggak mau berubah, semakin menutup diri, semakin menarik diri, dan lain sebagainya. Kalau masalah-masalah mental, ini sama halnya seperti masalah fisik ya. Misalkan ada orang bilang, Pak, saya pengen berhenti merokok. Pak, saya ingin turun berat badan karena banyak yang ledekin, karena banyak bullying, karena berat badan saya, atau karena apa gitu. Oke, sekarang kamu harus ngatur makan, harus olahraga pagi, harus begini, harus begitu. Dilakukan nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena sakit, karena susah, karena sesuatu yang merepotkan gitu loh untuk berubah itu. Tapi, kalau kamu memang benar-benar pengen berubah, ya choose your own pain. Istilahnya ya choose your own pain pill gitu. Dua-duanya sama-sama sakit nantinya, dan sekarang itu sama-sama sakit. Tapi setelah itu kamu akan merasa jauh lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, lepas dari lingkungan-lingkungan toksik, lepas dari anxiety dan depression dan lain sebagainya, permasalahan mental. Kalau memang harus dilakukan, ya lakukan. Misalnya perlu untuk diet, atur pola makan, atur olahraga, harus rutin ke psikiater menggunakan BPJS. Kalau ada uangnya, bisa langsung lanjut ke konseling, bisa lanjut psikoterapi atau hipnoterapi atau apa. Lakukan semua hal gitu loh. Masalahnya banyak orang yang selalu bilangnya, aku udah nyoba semua hal pak, aku udah nyoba apa aja. Ya cuma baca TikTok. Ya itu bukan semua hal gitu loh. Seringnya kayak gitu. Ya mohon maaf kalau kalian tersinggung, tapi nyatanya banyak yang saya temui kayak gitu. Kamu udah nyoba apa aja, cuman nyoba satu ternyata, tapi ngomongnya itu aku udah coba semuanya. Ya sudah, sekarang kamu harus coba semuanya. Udah coba konsul belum? Udah coba ke dokter belum? Udah coba untuk atur pola makan, kemudian coba untuk atur orang-orang terdekatmu ini siapa aja yang boleh masuk supaya nggak membiarkan lingkungan toksik itu terus berkembang misalnya. Atau pasanganmu yang memperlakukanmu buruk ini terus kamu harus apa, misalkan harus lapor ke atau apa, kamu dapat KDRT. Kadang-kadang orang tuh udah dikasih tahu tapi nggak mau dilakukan gitu loh. Saya paham memang itu sesuatu yang susah, berat, dan sukar untuk dilakukan gitu loh, membuat orang itu kayak enggan gitu memang. Tapi satu lagi, sekali lagi, memang susah, memang menyakitkan. Tapi kalau kamu pengen berubah, kamu tanyakan ke dirimu sendiri deh, mau nggak aku berubah? Kalau memang mau, sinkronkan dengan actionnya. Kalau nggak sinkron, ya pantas kamu jadi semakin ngedown, semakin ngedrop, semakin nggak pede, semakin nggak bisa, nggak mau, capek.
Ya karena actionmu itu nggak sepadan sama apa yang kamu pikir gitu loh. Jadinya ya begitu, rasa sakitmu secara fisik maupun secara mental semakin lama semakin panjang karena nggak diselesai-selesaiin. Ya, mungkin Viti ini kesannya kayak saya marah-marah gitu ya, komplain gitu, bukan. Disclaimer, sekali lagi, bukannya saya komplain tentang klien saya nggak mau berubah gitu, bukan. Kalau klien saya ya jelas karena dia datang, dia bayar, dia mau untuk disiplin, dia mau berubah, ya banyak yang berubah, tapi banyak juga yang enggak gitu. Dan saya nggak masalah. Kenapa? Karena ini hidup mereka. Hidup ini hidupmu sendiri. Jadi nggak ada kaitannya dengan saya hanya memberikan saran, memberikan masukan. Kalau diturutin, syukur saya bisa membantu. Tapi kalau enggak pun it's okay, nggak apa-apa. Karena ini hidupmu adalah punyamu. Saya hanya bisa membantu lewat saran-saran edukasi di media sosial seperti ini. Dan kalau kamu adalah klienku, ya saya lakukan tugasku dan selesai di situ gitu. Nggak ada kayak terima kasih gitu, nggak usah, nggak apa-apa gitu. Yang penting adalah dari dirimu sendiri. Ya kamu mau berubah atau enggak, kamu mau dan kamu lakukan actionnya gitu loh. Bukannya saya marah-marah karena banyak yang nggak mau gitu, bukan. Tapi ini adalah saran kepada kalian yang saya sangat passionate di situ, sehingga mungkin kesannya seperti menggebu-gebu gitu ya. Saya sangat menyarankan kepada kalian semua karena saya ingin kalian itu take back your life again gitu loh. Kalau kamu punya masalah psikologi, masalah relasi, masalah apapun itu, dan itu mengambil hidupmu gitu ya, sekian lamanya diambil hidupmu, kamu nggak bisa hidup seperti dulu lagi. Saya pengen kamu ambil kembali hidup itu kan. Makanya saya mengajarkan itu di edukasi VT. Di VT ini saya pengen ngajak kalian untuk itu. Nggak harus sama saya, tapi paling nggak kamu mau gitu loh untuk berusaha. Buat siapa? Buat diri kalian sendiri. Karena ini hidupmu adalah punyamu, bukan punya siapa-siapa. Kamu yang berhak untuk memilih dan mengaturnya. Oke, semoga VT hari ini bermanfaat dan salam sehat jiwa untuk kita semua ya.